Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Karissa Aurin Putri Alifina dari SD Islam Al-Firdaus. Karissa mewakili Kabupaten Magelang dalam lomba bercerita tingkat Jawa Tengah tahun 2020. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Hobi saya adalah bercerita dan berenang. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Legenda Terjadinya Magelang. Kisah ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Kedu, karya Dorothea Rosa Herliani yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2003. Teman-teman sahabat cerita, kisah ini bermula pada zaman Kerajaan Pajang di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Saat itu Sultan Hadiwijaya sedang berselisih paham dengan Arya Penangsang. Sultan Hadiwijaya mengutus Danang Sutawijaya, anak angkatnya, dan Ki Gede Pemanahan untuk menghadapi Arya Penangsang. Ceng 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 ceng. Maka dengan perasaan mantap, Danang Sutawijaya berangkat bersama senopati perangnya Ki Gede Pemanahan. Pasukan, ayo berangkat! Hayya, hayya, hayya! Bertemulah mereka dengan Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Danang Sutawijaya. Betapa bahagianya Sultan Hadiwijaya mendengar kemenangan mereka. Kemudian beliau menghadiahkan tanah di hutan Mentawai kepada Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan. Alas Mentawai tumbuh dengan cepat menjadi kerajaan bernama Mataram. Sutawijaya kemudian mengubah gelarnya menjadi Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mengemukakan keinginannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Kedu. Wilayah Kedu waktu itu masih berupa hutan belantara yang dihuni oleh Raja Jin Sepanjang yang sangat sakti dan memiliki pasukan yang mengerikan. Putraku Pangeran Purbaya Senopati Prangku, berangkatlah kau bersama Raden Kuning, Raden Kerincing, serta Tumenggung Mertoyudo. Bukalah wilayah Kedu. Aku yakin kesaktianmu bisa mewujudkan keinginanku. Demikianlah titah Panembahan Senopati. Pasukan Mataram berhasil menumpas habis pasukan Raja Jin. Namun Raja Jin berhasil melarikan diri. Akan aku balas kalian pasukan Mataram. Kau telah menghancurkan semua rakyatku. Kau musik tempat tinggal nyamanku. Dan kau bahkan tega mengusir kami. Tunggulah, tunggulah, tunggulah pembalasan dendamku. Pasukan Mataram terus mengejar Raja Jin tersebut. Dalam pengejarannya, Raden Kuning bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik jelita.
Putri Rambat namanya. Putri Rambat adalah anak dari pasangan Kiai Kramat dan Nyai Bogem. Raden Kuning dan Putri Rambat akan melangsungkan pernikahan. Ning nang ning geng, ning nang ning gong. Akhirnya pasukan Mataram memutuskan untuk menetap serta menghentikan pengejaran terhadap Raja Jin. Teman-teman, tanpa diduga, dari kejauhan Raja Jin terus mengamati dan membuat sebuah rencana licik untuk mewujudkan sumpahnya membalaskan dendam kepada pasukan Mataram yang telah menghabisi pasukannya. Dimulailah rencana kejamnya itu. Segera Raja Jin mengubah dirinya menjadi manusia yang menamakan dirinya Sonta. Halo teman, apa kabar? Aku sudah mirip manusia belum? Belum. Anggap saja sudah ya. Shh, teman. Aku akan menemui Kiai Kramat. Diam ya. Shh. Sembah sungkem kaulo Kiai Kramat. Perkenalkan, nama saya Sonta. Izinkan hamba mengabdikan diri kepada Tuan. Kiai Kramat menerimanya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sonta terlihat rajin membantu pekerjaan Kiai Kramat. Pada malam harinya, Sonta melancarkan aksi dendamnya. Ditebarkannya wabah penyakit. Demikianlah wabah pun mulai menyerang penduduk desa. Mbak nih, aku ketinginan, Mbak. Sesak nafasku, Mbak. Teman-teman, nampaknya peristiwa ini hampir sama dengan peristiwa pandemik saat ini ya. Satu persatu warga sakit kemudian meninggal. Dan bahkan pasukan Mataram yang tinggal di sana hampir habis dikarenakan wabah tersebut. Ketiwasan Gusti, ketiwasan. Banyak warga yang meninggal. Tadi pagi saya berusaha mengobati, tapi sekian banyaknya warga tidak mampu saya tangani, Gusti. Kabar buruk ini akhirnya sampai ke telinga Pangeran Purbaya. Menurut petunjuk yang didapatkan ketika berdoa, Pangeran Purbaya mengetahui bahwa semua kejadian ini adalah Sonta penyebabnya. Pangeran Purbaya menginformasikan hal ini kepada Kiai Kramat. Jadi, yang menyebabkan wabah ini kamu, Sonta? Apa maksudmu? Dan siapa kamu? Ini bukan menjadi urusanmu,
sudah menjadi urusanku. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Namun, Kiai Kramat dapat dikalahkan dengan mudah oleh Sonta. Bahkan, tidak hanya Kiai Kramat, Nyai Bogem istri beliau, Tumenggung Mertoyudo, dan Raden Kerincing yang ikut melawan Sonta berhasil dikalahkan oleh Sonta. Mengetahui peristiwa itu, Pangeran Purbaya ingin menghadapi Sonta sendiri. Ia mempersiapkan pasukannya dengan hati-hati. Pasukan, kita akan meringkus Sonta. Aku minta bantuanmu. Kepung jelmaan jin itu dengan rapat. Siap Kanjeng Pangeran. Ayo Lur, tepung gelang. Gelang, 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 gelang. Pasukan Mataram merapatkan formasi barisan dengan membentuk seperti gelang. Tepat di tengah terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Sonta dan Pangeran Purbaya. Ya, 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 nah, tendangan, ajian gelang-gelang, ya, Terdengar suara Sonta mengerang kesakitan, berhasil dilumpuhkan oleh Pangeran Purbaya. Akhirnya, dengan kesaktiannya, Sonta dapat dikalahkan dan tersungkur di tanah. Seketika, tubuhnya yang tergeletak berubah menjadi jelmaan jin yang menyeramkan. Kemudian mereka melanjutkan pertempuran kembali. Teman-teman, ayo kita main tebak-tebakan. Kira-kira antara jin sepanjang dan Pangeran Purbaya, siapa yang menang ya? Jin sepanjang? Jin sepanjang? Salah. Siapa? Pangeran Purbaya. Benar, Pangeran Purbaya yang menang. Jin sepanjang berhasil ditaklukkan oleh Pangeran Purbaya. Jasad jin itu pun celing, lenyap. Seketika suasana menjadi tenang kembali. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Jin sepanjang berubah menjadi tombak panjang bertuah sakti. Tombak itu dikuburkan di tempat itu juga yang sekarang dikenal dengan nama Magelang. Loh, kok Magelang? Nama Magelang sendiri diambil dari kata tepung gelang yang menggambarkan saat pasukan Mataram mengepung Sonta seperti gelang atau menggelang. Teman-teman, masyarakat Magelang menganggap semua kejadian itu benar-benar ada. Untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah mempertaruhkan nyawanya melawan Raja Jin, maka nama-nama mereka diabadikan menjadi nama-nama desa di Magelang. Tempat Kiai Kramat dikuburkan dinamai Desa Kramat. Desa Bogeman adalah tempat dimakamkannya Nyai Bogem. Tempat dikalahkannya Tumenggung Mertoyudo dinamai Desa Mertoyudan. Begitu pula tempat terjadinya peristiwa pertarungan antara Sonta dan Raden Kerincing dinamai Desa Kerincing. Nah teman-teman, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa
dalam mewujudkan impian pasti ada halangan, rintangan, tantangan, dan hambatan yang menghadang tujuan kita. Hadapi, tetap semangat, pantang menyerah, dan istiqomah. Cukup sekian dulu ya ceritanya teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.